Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke dalam materi penyimpanan dokumen kepegawaian. Nah, dokumen kepegawaian ini perlu dikelola dengan baik dan optimal untuk dapat memudahkan proses peremajaan data kepegawaian yang tersimpan secara elektronik dalam database kepegawaian, sehingga nantinya didapatkan kecocokan data antara dokumen fisik dengan data elektronik. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Nah, apa itu dokumen kepegawaian? Sebelum kita tahu dan memahami apa itu dokumen kepegawaian, kita harus tahu apa itu arti dari dokumen sendiri. Dokumen artinya yaitu semua informasi dalam bentuk apapun, baik yang tertulis ataupun yang tercetak, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian kegiatan di masa lampau. Nah, sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pun dokumen ini merupakan surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Jadi pada intinya dokumen ini adalah informasi baik tertulis maupun tercetak yang dapat dijadikan sebagai bukti. Nah, setelah kita tahu arti dari dokumen itu sendiri, baru kita masuk ke dokumen kepegawaian. Nah, dokumen administrasi kepegawaian berupa surat atau dokumen yang berkaitan dengan bidang kepegawaian. Biasanya memuat data pribadi dari setiap pegawai. Atau juga bisa berupa surat keputusan atau yang kita singkat dengan SK gitu ya, di bidang kepegawaian. Nah, biasanya surat-surat keputusan tersebut itu dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Jadi pada intinya dokumen kepegawaian ini adalah seluruh dokumen yang berkaitan dengan bidang kepegawaian gitu, dan biasanya itu memuat data-data pribadi dari setiap pegawai. Nah, dokumen itu sendiri baik dokumen secara umum maupun dokumen di administrasi kepegawaian itu terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada bentuk fisik. Nah, untuk penyimpanan dokumen yang berbentuk fisik ini artinya penyimpanan dokumen tersebut berupa kertas gitu ya, berupa selembaran kertas atau juga berupa selembaran surat gitu. Penyimpanan dokumen fisik ini disebut juga sebagai arsip gitu. Nah, arsip ini biasanya bisa disimpan dengan sistem-sistem tertentu. Sedangkan bentuk dokumen yang kedua yaitu ada yang namanya dokumen digital. Nah, untuk penyimpanan dokumen atau file berupa data digital ini merupakan penyimpanan dokumen berupa data komputer atau hasil scanning dari file data fisik. Misalnya nih, ada surat keputusan itu berupa lembaran kertas. Nah, untuk dijadikan data digital, maka surat tersebut di-scan gitu. Setelah di-scan, kita akan menjadikan data tersebut baik berupa PDF maupun berupa gambar yang selanjutnya itu disimpan dalam komputer. Seperti itu. Nah, mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ya, makin sedikit penggunaan kertas, maka dokumen-dokumen digital juga memiliki kelebihan gitu daripada dokumen fisik. Nah, apa saja sih kelebihannya? Yang pertama, sistem data digital ini memberikan kemudahan dalam proses penyimpanan, pencarian kembali, dan penyajian informasi yang dibutuhkan. Ya, tentu saja. Kenapa? Proses penyimpanannya kita hanya menyimpan dalam folder yang ada di komputer. Kita memisahkan berdasarkan folder-folder gitu ya. Terus pencarian kembalinya, kita nggak perlu tuh buka folder satu persatu dalam komputer. Kita cukup mengetikkan kata kunci nama filenya, kemudian kita searching dalam
penyimpanan komputer, itu juga memudahkan dalam penemuan kembali gitu. Kemudian kelebihan dokumen digital yang kedua yaitu ruang tempat penyimpanan data digital tidak membutuhkan banyak tempat. Ya, karena hanya disimpan dalam satu komputer pun itu dapat memuat banyak file, banyak dokumen digital gitu ya. Beda halnya ketika kita menyimpan dokumen yang berupa fisik. Kita membutuhkan lemari arsip, kita membutuhkan ordner, dan sebagainya. Meskipun yang dibutuhkan dalam penyimpanan dokumen digital ini adalah tentu saja memori yang cukup, seperti itu. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu data digital mudah dilakukan backup file, karena backup file dapat dilakukan pada setiap saat sesuai kebutuhan. Ya betul, misalkan kita menyimpan data dalam komputer, maka untuk menghindari file tersebut atau data digital kita hilang, maka kita dapat membackupnya. Misalnya kita backup dalam hard disk. Kemudian yang keempat, data digital juga mudah untuk dilakukan manajemen dan pengelolaan. Serta yang kelima, sistem data digital akan memberikan kemudahan terhadap akses data. Nah, selanjutnya kita masuk dalam macam-macam dokumen kepegawaian. Nah, dokumen kepegawaian ini sangat banyak ya. Kalian bisa lihat di sini dokumen kepegawaian itu harus tersimpan dengan baik, yaitu dokumen dari awal mula rekrutmen gitu ya sampai dengan nanti pada akhirnya ada pensiun, itu dokumen-dokumennya harus tersimpan dengan rapi. Mulai dari formasi pegawai. Nah, biasanya ini ada struktur organisasi di perusahaan gitu ya. Kemudian dari mulai penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai, pembinaan karir, penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai, mutasi pegawai, atau juga berkas perseorangan masing-masing pegawai, kesejahteraan pegawai, kemudian pemberhentian pegawai. Kalau ada perselisihan atau sengketa pegawai juga itu dokumennya harus tersimpan dengan baik. Sampai dengan pemberian tanda jasa atau penghargaan itu ada dokumennya. Nah, tentu saja dokumen-dokumen tersebut, apalagi dokumen kepegawaian ini perlu dipelihara dengan baik. Nah, yang pertama, untuk memelihara dokumen kepegawaian, biasakan menyimpan dokumennya itu dalam tempat yang khusus. Jika dokumennya berupa dokumen fisik, berarti disimpannya seperti di filing kabinet, terus disusun dalam ordner atau map gantung gitu ya. Kemudian aturlah letak penyimpanan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan. Misalkan sistem yang digunakannya kan yang kita tahu tuh ada 5 ya. Ada sistem, berbagai macam sistem, mulai dari sistem abjad sampai dengan sistem nomor gitu ya. Nah, itu disimpannya harus sesuai dengan sistem yang ditentukan dalam unit atau perusahaan tersebut. Kemudian pastikan dokumen ada di tempat aman. Jauhkan dari air, minyak, dan panas matahari. Kenapa harus dijauhkan dari air, dari minyak, dari panas matahari? Ya tentu saja karena faktor-faktor tersebut dapat merusak dokumen atau dapat merusak arsip itu sendiri gitu ya. Kalau kena air tentu saja basah, nanti pada akhirnya sobek. Begitupun kena minyak dan kena panas matahari. Kemudian yang selanjutnya, taburkan kamper atau beri butir penyerap air dalam rak atau lemari gitu. Nah, ini untuk menghindarkan atau meminimalisir adanya jamur yang tumbuh dalam dokumen atau dalam arsip. Kemudian bolak-balikan dokumen setiap 3 bulan sekali di ruang terbuka agar tidak lembab dan lengket. Nah, kalau lembab atau lengket itu, maka dokumen yang satu dengan dokumen yang lain itu akan menyatu, akan nempel gitu. Dan ketika dipisahkan, maka
informasi dalam arsip atau dalam dokumen tersebut biasanya akan hilang gitu. Kemudian hindari sesering mungkin memfotokopi dokumen karena memperpendek umur dokumen. Maksudnya memperpendek umur dokumen di sini yaitu menyebabkan dokumen atau arsip tersebut cepat rusak gitu. Yang selanjutnya, bila terpaksa mengambil dokumen Anda untuk keperluan tertentu, pastikan memberi penanda di tempatnya. Ya, ini mengikuti prosedur peminjaman arsip ya, yang sudah kalian pelajari di mata pelajaran kearsipan. Kayak gitu, kalau kita butuh dokumen harus seperti apa prosedurnya. Dan yang terakhir, dokumen dibuat dalam bentuk digital agar salinannya juga aman dengan menggunakan scanner. Ya, ini yang tadi, berarti data tersebut harus di-scan agar ada bentuk data atau dokumen digitalnya. Nah, dokumen-dokumen tersebut perlu disimpan dengan baik dan tentu saja penyimpanan dokumen ini memerlukan sistem yang tepat dalam penyimpanannya. Sistem penyimpanan adalah sistem pengelolaan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Ya, sistem penyimpanan dokumen atau sistem penyimpanan arsip ini yaitu tujuannya tentu saja agar memudahkan kita dalam penemuan kembali. Kemudian manfaat sistem penyimpanan yang pertama, agar arsip tertata dengan rapi, ruang kerja lebih rapih dan efisien karena tidak banyak tumpukan kertas yang memenuhi ruangan. Arsip tidak hilang sehingga informasinya terpelihara, mudah dalam perawatan, mudah mencari jika sewaktu-waktu dibutuhkan, dan mudah dalam penyusutannya karena kita dapat mengetahui arsip mana saja yang memang sudah layak disusutkan dan mana yang masih aktif digunakan. Seperti itu. Kemudian di sini ada macam-macam sistem penyimpanan, yaitu terdiri dari sistem abjad, sistem subjek, sistem tanggal, sistem wilayah, dan sistem nomor. Kelima sistem ini sudah kalian pelajari di kelas 10 pada mata pelajaran kearsipan, sehingga ibu yakin kalian sudah menguasai bagaimana cara penyimpanan menggunakan masing-masing sistem. Tapi kira-kira sistem apa sih yang cocok untuk penyimpanan data kepegawaian? Nah, ternyata sistem penyimpanan yang paling cocok untuk dokumen kepegawaian yaitu sistem abjad atau alphabetical filing system. Karena sistem ini merupakan sistem yang penyimpanan dan penemuan kembali arsipnya disusun berdasarkan pengelompokan nama. Nah, karena ini berhubungan dengan kepegawaian, dengan pegawai gitu ya. Berarti kan yang paling mudah kita itu mengingat nama orang gitu, nama pegawainya, sehingga sistem inilah yang paling cocok dengan unit kepegawaian. Selain itu, sistem abjad juga merupakan sistem yang sederhana dan mudah gitu. Karena kecenderungan orang-orang gitu pada umumnya lebih mudah mengingat nama daripada dengan mengingat nomor atau angka. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.